S1 dan sampai 5. Di sini saya akan lanjutkan progres materi mata kuliah pemrograman web untuk bahasa pemrograman JavaScript. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita mulai ke JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membangun sebuah website. Nah, JavaScript sendiri berguna, kalau dalam pembuatan website dia itu berguna untuk user experience seperti kayak menjalankan sebuah tombol, menjalankan sebuah pencarian. Berbeda dengan HTML, HTML dia cuma struktur dari webnya saja dan CSS itu hanya untuk styling struktur dari HTML tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke selanjutnya baik sampel. Oke, kenapa belajar? Oke, ya learning speed. Nah, untuk JavaScript sendiri kita tidak perlu mendownload bahasa pemrogramannya. Jadi dia sudah otomatis bisa langsung dipakai di browser kita, mau di tablet, mau di smartphone, puter, tuh bisa semua dan ini tuh gratis untuk semua orang. Terus kita masuk ke introduction, just introduction, what can JavaScript do? Oke, dari sudah, ini dia bisa menghitung data, memanipulasi data, dan memvalidasi data. Juga dia dari JavaScript sendiri bisa mengganti HTML dan juga CSS. Kita bisa mengubah konten dari HTML menggunakan JavaScript pakai get element by ID. Soalnya kayak begini, langsung kita buat tutorialnya, kita buat pertama tag HTML langsung sama misal H1. Nah, satu itu kita kasih aja dia ID L. Kita kasih di ID demo. Nah, terus sini kita buka untuk JavaScript-nya. Oke, ini JavaScript yang masih satu file dengan HTML. Jadi kalau beda file dia ada caranya sebentar. Oh, langsung saja kalau gitu. Kalau misal file JavaScript berbeda, coba kita bentuk file untuk JavaScript tersendiri script.js. Nah, pastikan kalau membuat file JavaScript itu ekstensinya .js. Terus di script ini, kalau misal kita mau pakai file JavaScript yang berbeda dari file HTML-nya, kita pakai CRC sama dengan directory atau nama filenya script.js. Oke. Jadi nanti dia tinggal kita coding saja di sini untuk mengubah-ubah atau menjalankan kode JavaScript kita. Tapi karena kita tidak memakai file lain, jadi kita langsung saja ke fokus satu file di HTML. Oke, langsung aja kita masuk. Sini kita nah, kita tangkap dulu. Nggak usah tangkap deh, langsung saja. Dokumen dot get element by ID. Nah, tangkap di ID yang dimiliki H1 kan sama dengan demo. Tangkap di demo. Terus, kalau kita ingin mengubah elemen HTML menggunakan JavaScript, kita bisa menggunakan inner HTML. Bisa juga kalau kita tidak ingin menggunakan elemen HTML, bisa kita pakai dot inner text. Jadi dia tinggal langsung muncul. Tapi karena kita pakai tag HTML, pakai inner HTML, kita tulis hmm, hello JavaScript. Oke, langsung kita jalankan webnya. Nah, muncul. Oke, itu dia untuk get elemen by ID. Aduh, light. Ini dia, kita juga bisa mengubah ukuran atau style CSS-nya misalnya begini. Kita langsung tangkap untuk H1. Terus tinggal kita ganti aja style dot, pilih deh stylenya apa. Misal font size. Jangan deh font family saja. Oh, nggak usah deh. Apa ya? Jangan font family. Hmm, font size boleh deh. Misal 4 rem. Jadi dia bakalan terubah.
dari sini ya. Lo JavaScript. Nah, itu diukurnya sebagai 4 rem. 4 rem itu satuan dari 16 pixel. Jadi 16 pixel dikali 4 kan 4 rem jadi 16 kali 4. Jadilah keluar begini ukurannya. Terus sini ada display. Oke. Tadi kan kita pakai font size, sekarang kita pakai display non. Maksudnya display non itu berarti dia tidak muncul di website kita. Itu gitu yang ada. Walaupun ada tulisannya di sini, tapi dia di non kan. Oke. Kalau blok dia kita display dia sebagai blok, jadi akan muncul gitu. Terus langsung ke where to. Oh ini where to itu ini yang tadi pakai script, terus function dan event. Event atau bisa disebut juga terus function. Oke, bisa kita coba ini kayak paragraph change. Oke, boleh lah. Misal pertama itu paragraph, paragraph misal. Kita buat function my function. Oke, ini kita pindahkan ke atas. Nggak ada HTML di sini. Paragraph itu ubah. Dari sini tuh kita punya tombol sebuah button lah kita bisa. Oke, button itu yang memiliki atribut on click panggil di function my function. Nah, jadi dia pas diklik ganti. Kita ganti dia kita langsung berubah paragraf berubah. Oke, itu untuk where to body hmm, sama saja lah. External file ini external JavaScript bisa juga kayak kita buat main.js. Ini kan masih satu file, jadi yang kita copy saja codingannya di main.js, terus ininya kita hapus ini sini. Ya, ini kita kasih src source di mana file JavaScript-nya berada. Langsung kita tulis main.js. Sekarang kita direktorinya ini satu folder, jadi langsung ke nama file. Tapi kalau sudah berbeda folder, itu harus menulis direktorinya. Itu masih berubah, masih berfungsi. Nah, masih berfungsi. Lanjut. Oke, kita jadi advantage seperti HTML dan code. Perlu itu full ya. Ini itu untuk ini itunya direktorinya lah. Output JavaScript output. Ini tuh tadi bisa pakai inner HTML atau inner text. Tuh nggak usah pakai file lain deh. Satukan deh. Ya, kita hapus dulu. Oke, inner HTML. Inner text. Hmm, masih sama. Ini tangkap tuh sama aja sebenarnya. Dokumen write. Oh ya bisa juga pakai dokumen write. Pindah udah alat. Bisa juga kan sudah pakai inner text. Nggak bisa aja kayak gini deh. Bukan dokumen write. Dokumen titik write. 5 tambah 6. Kita lihat 11. Lalu munculkan pakai dokumen write. Ini tuh
pakai on click bisa juga sih. Tidak disarankan. Sekarang itu pakai alert. Sebenarnya tidak perlu pakai Windows.alert, langsung saja alert juga bisa kayak langsung alert. Nah, apa pesannya? Halo semua. Nah, muncul ini pop-up. Halo semua. Itu untuk alert. Terus window konsol apa ya? Konsol log juga kita bisa pakai konsol log. Untuk konsol titik log. Konsol log dia berjalan di bagian konsol di sebuah web. Kita kontrol shift inspect atau kontrol shift I. Dia muncul di sini di bagian konsol. Kalau terbuka masih di welcome, cari di tab konsol sini. Terus kelihatan deh konsolnya apa. Oke, itu untuk konsol log. Print. Oh iya, print. Windows.print tapi sudah kuno itu print. Jadi tidak usah. Selanjutnya kita masuk ke sintaks. Nah, ini dia untuk membuat atau mendeklarasikan variabel kita bisa pakai let. Yang paling umum dipakai itu let. Let sama dengan 5. Let z sama dengan 6. Let y sama dengan x tambah z. Terus ya, untuk output dari JavaScript sendiri dia sudah bisa membaca tipe data secara langsung. Jadi kita tidak perlu menulis kalau mau integer tulis int, float tulis float, dia otomatis terbaca. Ini misalnya kita mau kasih 5,09 bisa. Terus ininya begitu juga yang tipenya string bisa pakai double quote atau single quote. Bisa juga pakai backtick. Terus untuk pembuatan variabel kita bisa pakai let atau const. Nah, gunanya dari const itu kalau kita ingin sebuah variabel tuh nilainya tidak bisa berubah itu pakai const. Kalau pakai let nilai masih bisa berubah-berubah. Ini adalah standard value identifier. Oh ya, nama variabel juga itu ada beberapa aturan dari JavaScript-nya. Yang pertama, ke- nah itu bisa pakai namanya pakai underscore atau pakai dollar. Terus oke, nanti ada segi wallet contents, oke, archive. Untuk aritmatika, untuk operator aritmatiknya sendiri sama ya seperti bahasa pemrograman lain. Ada 5, tinggal kita konsol kayak di konsol ini. Konsol iya aja ini. Jadi 11 kan. Ada tambah sini tuh kali. Ada kurang juga masih sama. Oke, ada bagi sama. Nah, oh iya, untuk concate-nya di sini tuh dia concate pakai plus. Kalau kita ingin menggabungkan string dengan misalnya kayak gini nih, Z tambah string. Halo, nanti tinggal muncul tuh Z tambah halo. 6 halo. Gitu, itu tambahkan untuk concate-nya. Untuk pembuatan variabelnya dari sendiri di sini tuh misalnya kayak kita buat last name. Nah, lebih bagusnya itu pakai di kata kedua itu pakainya huruf besar orangnya. Gitu, sama dia ini sangat-sangat case sensitif. Oke, underscore bisa, bergambar case, lower camel case dia bisa. Itu untuk sintaks termasuk ke statement. Ini seperti yang tadi ya, ke semikolon. Oh ya, jangan lupa juga diakhiri kodenya itu dengan titik koma. Seperti biasa titik koma. Ya, white space juga bebas sih mau pakai spasi atau tidak sama aja. Bagus pakai spasi biar rapi kodenya.
Dia ada var, let, const, if, with, for, function, return, try. Oke, kita masuk ke komen. JavaScript cara buat komen dia pakai double slash saja sudah jadi komen. Bisa juga slash bintang terus tutupnya bintang slash itu bisa. Langsung ke variabel. Nah, buat variabel bisa pakai let, const, dan var. Var dia tidak direkomendasikan karena sangat kuno dan jarang dipakai. Yang paling sering itu dipakai let atau const. Nah, let itu kalau kita ingin variabelnya nilainya masih bisa diubah, tapi kalau const itu nilainya tidak bisa diubah. Oke, terus identifiernya itu ya sama aja tadi. Itu bisa pakai underscore di UB di awalnya. Bisa pakai dollar juga, masih oke. Oke, ada lah ya. Lihat-lihat di sini, lihat. Oh ya, kalau lihat itu block scope, terus yes, declare block scope. Oke. Ini kalau pakai var itu bisa kita panggil ulang lagi variabelnya var atau kita deklarasikan ulang. Terus ini ada cons, cons dia tidak bisa, dia tidak bisa dideklarasikan ulang. Terus ini sign, dia block scope. Dia cuma ada di satu scope saja. Terus masuk ke tipe data. Nah, tipe data di JavaScript-nya ada string yang pakai quote. Ini string. Ini string. Terus number tuh ini. Terus big int, integer lah itu intinya. Ini bikin ini satu dua tiga terusnya. Terus boolean itu true atau false. Terus object or collection key pairs of data. Ini objek ini ada first name John, last name John. Itu untuk objek. Terus undefined itu define itu tidak ada nilainya. Itu tidak diberi nilai. Null itu sama mirip-mirip lah nilainya kosong, tapi tetap ditulis nol. Terus simbol simbol ya simbol berarti simbol dipakai type of operator to find the type. Oh iya, ini type of itu gunanya untuk beritahu apa tipe data dari ini. So ini kita ganti nih jadi type of halo. Udah tidak muncul. Number. Di sini juga boolean. Nah, dan setelah kita mempunyai X itu sama dengan 5, misalnya kita punya let X sama dengan 5. Nah, X itu kan tidak sama dengan 8. 5 kan tidak sama dengan 8, maka dia hasilnya bakalan false. Terus X juga tidak sama dengan 8, itu betul true. Terus X itu lebih besar dari 8, apakah 5 lebih besar dari 8? Tidak, hasilnya itu false. Kurang dari, apakah 5 kurang dari 8, dan itu benar. Itu true. Oke, itu undefined, undefined, undefined. Oke, kita langsung masuk ke operator. Oke, operator seperti yang saya sudah bilang itu ada pertama ada assignment operator, ada addition operator atau plus, ada multiplication operator dan juga ada comparison operator. Oke, itu untuk operator seperti yang sudah saya jelaskan. Terus aritmetika, ya kalau kita mau eksponensial atau perpangkatan itu pakai bintang-bintang. Jadi misalnya Y sama dengan 7, kita lihat Z sama dengan X pangkat pangkat Y. Kita akan solok Z. Itu kita lihat. Terus
Division itu bagi, terus modulus. Bisa dari pembagian. Misal nih, opsi modulusnya, yang kita lihat di web. Nah, modulusnya 5. Terus plus-plus itu increment, dan decrement itu minus-minus. Oke, string addition. Dia bisa mendeklarasikan seperti ini, kayak, misalnya, ini kan, misal Z-nya itu 7, 9. Jadi gini, let, tambah sama dengan, sama C dulu deh. Tambah sama dengan Z. Nah, 7. Jadi bisa. Oh iya, pertama kita buat dulu, coy. Berarti ini yang panggil sama dengan tambah 5. Oke, nanti sini bakalan hasilnya deh. Itu 14. Oke, paham. Setting 9 tambah dengan 5 itu 14. Oke, terus Simon. Ini dia tekan. Ini bisa kalian lihat saja. Tambah sama dengan itu sama saja dengan X sama dengan X tambah Y. Minus minus juga sama dengan tadi. Kali juga sama ini sama. Itu untuk operator perbandingan. Lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, sebenarnya kalau pakai 2 sama dengan itu untuk hasilnya saja yang sama dengan 5. Tapi kalau 3 dia menyamakan hasil dengan tipe datanya. Kalau not equal sama seperti proses pemrograman lain masih pakai tanda seru sama dengan. Tapi kalau tanda seru sama dengan itu yang dilihat value dengan tipe datanya. Lebih dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan. Sama semua. Terus ada logical operator. Nah, logical operator di sini pakai dan, atau, dan not. Oke, arithmetic. Arithmetic sepertinya sudah tadi ya. Oke kan sudah, kita langsung masuk ke if condition. Oke, kondisional. Di sini ada if else, switch, ada ternary atau ternary itu kayak potong kompas, kayak singkatnya dari if else. Ya, nah, kita langsung mulai ke kondisi. Misal kita punya variabel eh, let x sama dengan 5. Oke, kita buat kondisi. Jika x lebih dari 6, maka konsol titik log, kita main konsol log aja, konsol log eh, kurang dari 6. Tapi kalau dia lebih kecil dari, kalau dia lebih kecil dari, eh, tapi kalau dia lebih besar. Sabar. Kecil, iya kurang dari 6. Tapi kalau dia lebih kurang dari 6. Besar dari 6. Tidak tahu lah di mana logik itu besar dari 6. Indah terbalik, cok. Ini besar. Itu kurang. Oke. Di sini karena kondisi pertama yang true, maka dia yang di-print itu bisa ada tanda. Kondisi pertama kan false karena 5 itu tidak lebih besar dari 6. Makanya dia masuk ke kondisi kedua, itu kurang dari 6. Terus kalau bisa else, ini kan satu kondisi, kita tambah lagi deh. Kondisi kedua, else if. Ini kalau GT dia itu X itu kurang dari 3. Nah, kurang dari 3. Terus kalau X itu kita konsol kayak, nggak tahu. Waduh, ini kipas. Harusnya dia masuk ke yang else. Nggak tahu. Ya kan?
Nah, 5 itu tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 6. Untuk condition pakai switch. Nah, switch. Coba pakai switch ya. Nah, kita buat banyak variabel itu 5 eh, angka misal switch. Kalau kita switch angka. Nah, case 1 itu sama dengan colok ini adalah 1. Terus kalau kita pakai switch jangan lupa di break. Ini kita copy. 2, 3, 4. Ini oke. Ini kita ganti ke 5, 4, 3, 2. Ganti juga ininya 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di sini termasuk 5 itu ini ada 5 jadi tinggal kita ubah ini 4. Oke, muncul 4. 4 jadi gitu. Ternary itu ternary dia tuh shorten dari misalnya kondisi yang pertama itu kondisinya, terus yang kedua setelah tanda tanya itu sama saja kayak kurung kurawal. Terus baru ada ekspresi pertama dan ekspresi kedua. Ekspresi pertama itu sama kayak ini, yang ini adalah 1, ekspresi kedua itu sama dengan ini adalah 2. Kayak gitu. Itu kalau ternary. Oke, karena ternary sudah, switch juga sudah, itu masuk ke boolean. Tapi ada boolean atau true or atau false. Sama dengan oke lah. Logicalnya, ini dan pakai kondisi. Misal kita buat kayak hmm, dan kita kalau pakai operator dan itu kondisinya harus eh ya kalau dan itu dua kondisinya harus terpenuhi. Tapi kalau or atau itu salah satu pun tidak apa-apa. Nah, oke, kita lanjut saja. Coba salin deh. Ini kita salin saja ya. Karena wah sudah mau habis rapatnya. Ini kita hapus saja. Kita lihat di website tidak ada yang muncul karena kita belum konsol log. Oke, kita konsol log saja di sini. Konsol log Z. Lihatlah hasilnya true karena betul. X itu lebih dari 6, ya. Dan Y lebih dari 0, salah. Tapi kondisi pertama kan benar. Kan dia pakai atau, makanya dia hasilkan true. Tapi kalau kita pakai dan, itu hasilnya adalah false. Karena kondisi kedua-duanya itu tidak terpenuhi. Jadi, kalau pakai dan, kedua-duanya kondisinya harus terpenuhi. Tapi kalau tidak berarti. Yang itu senang. Ya, kalau pakai atau, terus ada pun tidak apa-apa. Kalau tidak, kita false juga. Oke, oke begitulah. Oke, jadi ya sekian dari saya yang bisa saya jelaskan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.